ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Kita memulai ibadah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami memulai ibadah, Roh Kudus, hadirlah di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Yang mau memuji Tuhan, mari kita berdiri. Pasukan Kristus, siap. Yes. Kita akan nyanyikan lagu Happy Yaya.
Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami hari ini dapat beribadah ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau bersatu hati, segenap hati kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bangsa kami seperti di surga ya Tuhan Yesus. Kau berkati Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Engkau juga memberkati kota kami, kota Pekanbaru ya Tuhan Yesus. Kami minta damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa dan kota kami ya Tuhan. Kau menjauhkan negara kami ini dari segala mara bahaya yang ada Tuhan Yesus. Tuhan, jika Engkau lihat kota Pekanbaru sekarang sedang dilanda hujan, banjir di mana-mana Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu melindungi kami semua ya Tuhan Yesus. Engkau melindungi bangsa kami juga ya Tuhan dari segala bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemilu yang akan diadakan 14 Februari nanti Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang nasionalis ya Tuhan. Pemimpin yang menjalankan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan Yesus. Kau berkati Pak Niko dan wakilnya, juga Pak Gede dan wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Kau berkati mereka, gembala-gembala kami ini Tuhan Yesus, berikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, supaya mereka dapat menyampaikan visi dan misi yang berasal dari-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan mereka ya Tuhan Yesus. Kau berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu ya Tuhan Yesus. Kau juga memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan Yesus, papa mama kami. Kau berkati pekerjaan papa mama kami ya Tuhan. Kau lindungi mereka dimanapun mereka berada. Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu ya Tuhan Yesus. Juga adik kakak teman-teman kami semua ya Tuhan Yesus. Juga sekolah kami Tuhan, kami berdoa datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sekolah kami seperti di surga ya Tuhan. Kau memberikan kami hikmat kebijaksanaan supaya kami dapat belajar dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kakak harap semua baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul sihir. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Kakak akan tunjukkan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sebuah kota. Tapi kok warnanya seperti ini ya adik-adik? Warnanya hitam, gelap. Kenapa sih? Loh, ini siapa? Ada apa dengan orang ini ya? Yuk, mari kita perhatikan. Hahaha, demikian teriak bapak ini. Saya adalah Simon si tukang sihir. Saya bukan Simon Petrus, tapi saya adalah Simon si tukang sihir yang ditakuti di kota Samaria ini. Hahaha, siapa yang berani melawan saya? Kamu. Hahaha, saya sihir kamu. Saya hipnotis kamu. Hahaha. Wah, jahat sekali orang ini adik-adik. Siapa namanya tadi ya? Simon? Benar sekali. Ini adalah Simon si tukang sihir. Dan lihat, ia sedang menyihir seseorang loh. Wah, orang yang disihir ini jadi pusing, bodoh dan jahat. Kasihan sekali dia. Ia seperti kena hipnotis dan jadi jahat. Dan lihat, karena kota ini, kota Samaria, dikuasai oleh Simon si tukang sihir, banyak hal-hal jelek yang terjadi. Banyak orang jahat. Banyak juga orang yang kerasukan setan. Banyak yang sakit. Kakak ulangi lagi ya.
Karena kota ini, kota Samaria, dikuasai oleh Simon si tukang sihir, banyak hal-hal yang jelek terjadi, banyak orang jahat, banyak orang yang kerasukan setan, banyak yang sakit. Jahat sekali iblis itu ya adik-adik. Adik-adik perlu tahu. Simon si tukang sihir sudah menggunakan ilmu sihir dan ia membuat semua orang Samaria kagum. Karena itu ia sombong dan menganggap dirinya hebat. Semua orang tidak penting atau paling penting percaya akan apa semua yang dikatakan oleh Simon ini. Mereka berkata tentang Simon si tukang sihir itu. Mereka bilang gini, orang ini memiliki kuasa yang disebut kuasa besar Allah. Nah, Simon membuat orang-orang kagum dengan ilmu sihirnya sehingga banyak orang menjadi pengikutnya. Wah, banyak orang loh yang menjadi pengikutnya. Sampai suatu ketika, datanglah Filipus, salah satu murid Tuhan Yesus. Filipus datang ke kota Samaria dan memberitakan tentang Tuhan Yesus yang hebat dan berkuasa. Tentang Tuhan Yesus yang mengasihi orang yang berdosa. Filipus memberitakan kepada orang Samaria tentang kabar baik mengenai bagaimana Allah akan memerintah sebagai Raja dan tentang Yesus Kristus, Raja Penyelamat itu. Maka mereka percaya akan berita yang disampaikan oleh Filipus. Lalu mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Dan lihatlah, orang yang jahat bertobat, orang yang kerasukan roh jahat sembuh, orang yang lumpuh berjalan. Haleluya! Tuhan Yesus hebat dan berkuasa. Yuk, mari katakan bersama kakak. Tuhan Yesus hebat dan berkuasa. Tapi, jreng, bagaimana dengan Simon si tukang sihir itu ya? Apakah Filipus bisa disihir? Apakah Filipus bisa dihipnotis? Apakah anak Tuhan bisa dihipnotis? Jawabannya adalah tidak. Dan akhirnya lihatlah, Simon si tukang sihir kalah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yeay! Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus berkuasa. Dan setelah dibaptis, ia terus mengikuti Filipus loh. Keajaiban-keajaiban yang terjadi membuat si Simon ini terheran-heran. Nah, rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa orang-orang Samaria sudah menerima firman Allah. Oleh sebab itu, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Ketika Petrus dan Yohanes tiba, mereka mendoakan orang percaya di Samaria agar mendapat Roh Kudus. Orang-orang di kota Samaria telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kudus belum turun atas mereka. Jadi Petrus dan Yohanes berdoa untuk mereka. Ketika kedua rasul itu meletakkan tangan di atas orang-orang itu, mereka menerima Roh Kudus. Simon melihat orang-orang itu menerima Roh Kudus ketika rasul-rasul meletakkan tangan di atas mereka. Jadi, ia menawarkan uang kepada rasul-rasul. Simon berkata, "Berikanlah juga kuasa itu kepadaku, supaya ketika aku meletakkan tangan di atas orang, mereka akan menerima Roh Kudus." Rasul Petrus berkata kepada Simon,
Celakalah engkau dan uangmu, karena kamu berpikir kamu bisa membeli karunia Allah dengan uang. Kamu tidak dapat melayani bersama kami karena hatimu tidak benar di hadapan Allah. Karena itu bertobatlah, berbaliklah dari pikiran yang jahat itu dan berdoalah kepada Tuhan supaya mungkin Ia mengampuni kamu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon kepadanya, berdoalah kepada Tuhan demi aku, supaya yang kamu katakan itu tidak terjadi atasku, tidak terjadi padaku. Simon si tukang sihir menjadi percaya dan bertobat. Yuk, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yeay! Yuk kita katakan, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus berkuasa. Kota Samaria yang dulu gelap sekarang tidak lagi gelap, karena terang Tuhan sudah datang. Tuhan Yesus sekarang yang berkuasa di kota Samaria, sehingga kota yang gelap sekarang sudah menjadi terang. Haleluya! Gelap kalah oleh terang. Yuk katakan bersama kakak, gelap kalah oleh terang. Amin. Yeay. Oleh sebab itu kita harus bangkit dan menjadi terang Tuhan, seperti ayat hafalan kita hari ini. Yuk mulai dari kelas kecil. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah. Mari kita ulangi 3 kali ya. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah. Yang kedua, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah. Ketiga, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah. Nah, yuk sekarang yang kelas besar nih, semangat. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yuk mari kita ulangi 3 kali juga ya. Semua kita pasti bisa. Yuk, pertama, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang kedua, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. The last one, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Wih, pintar semua nih. Nah, adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari hari ini adik-adik? Hari ini kita belajar supaya adik-adik kita semua bangkit dan menjadi terang Tuhan. Mari katakan bersama kakak ya. Bangkit dan menjadi terang Tuhan. Bagaimana caranya kak? Nih kakak kasih tahu ya. Menjadi terang mulai dari rumah. Suka membantu papa mama di rumah. Taat akan perintah papa mama. Menjadi terang di lingkungan kita. Menjadi berkat buat mereka yang membutuhkan. Menjadi terang di sekolah kita. Bukan ikut-ikutan cara teman yang tidak baik, seperti membolos, membuli teman, suka datang terlambat, dan masih banyak yang lain. Contohnya nih, kalau ada kalian di antara teman-teman, pasti yang duka berubah menjadi sukacita, yang berantem menjadi damai, yang sedih dihiburkan,
Yang sedang ada masalah bisa membantu menyelesaikan. Yang nakal menjadi baik. Bukan malah sebaliknya ya adik-adik. Ingat baik-baik. Sihir dan segala macam cara kegelapan yang dibuat seseorang seperti Simon tukang sihir yang menjadikan bangsa, kota, keluarganya menjadi kacau, menjadi rusak, menjadi bencana. Tetapi lihatlah, pada waktu ada terang Tuhan atas kota itu, kota dan penduduknya pun berubah. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, kita menjadi terang Tuhan. Gelap kalah oleh terang. Mari ambil sikap dan keputusan yang benar untuk bangkit dan menjadi terang Tuhan atas bangsa kita, atas kota kita, atas keluarga kita, atas lingkungan kita, dan atas sekolah kita. Nah, yang mau jadi terang Tuhan, angkat tangannya dan kita berdoa sungguh-sungguh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat kebijaksanaan supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan Kak Sherlina Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih kecil Tuhan, kami mau Engkau pakai kami menjadi terang-Mu ya Tuhan Yesus. Memancarkan terang bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi lingkungan kami ya Tuhan. Oleh karena itu, Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam hati kami. Ajari kami ya Tuhan, mulai dari kami kecil sampai kami besar, kami mau jadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan Yesus. Dan Opa akan melepaskan berkat dari Tuhan Yesus kepada anak-anak yang Opa kasihi. Mari angkat tanganmu. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.